Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sudah hadir bersama kami. Kita berikan tepuk tangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Doni, terima kasih banyak juga Mas Tommy. Semoga lebih sering ada di Indonesia dibanding di Singapura ya. Lebih dibutuhkan di sini. Terima kasih Pak Doni, Mas Tommy. Terima kasih banyak, terima kasih sekali lagi. Kami persilahkan jika ingin melanjutkan tugas selanjutnya Pak. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Nanti masukan-masukan yang ada tadi sudah kami sampaikan. Semoga menjadi satu catatan untuk Satgas COVID-19. Dan berikutnya kita akan dengarkan tadi disampaikan oleh Mbak Ratri. Agak berbeda ya Mbak, cara pemberitaan dengan media-media lokal atau media lokal yang berafiliasi dengan internasional. Merasa lebih nyaman pelakuannya ketika oleh media-media yang berafiliasi internasional. Nah, apa yang berbeda di sini? Apakah ada protokol tertentu yang memang diterapkan oleh media-media internasional? Kita ingin dengarkan dari Mas Jerome Wirawan, jurnalis BBC Indonesia. Mas Jerome. Halo, selamat sore. Prita. Silakan, Mas. Ya, baik. Sebelum saya membahas stigmatisasi sesuai dengan tema sore ini, mari kita mengingat kembali ya, masa ketika pandemi baru melanda. Ya, saya share di sini pemberitaan BBC Indonesia yang juga disuplai juga oleh teman-teman kami di London. Pada 24 Januari 2020 kami sudah mengeluarkan berita mengenai gejala, penyebaran dan penanganan, pengobatan dan penyembuhan COVID-19. Jadi sudah ada hingga pada akhir Januari kami sudah membuat berita mengenai COVID-19. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bagaimana informasi dunia saat itu sedang hangat dan kami langsung menangkap fenomena tersebut dan kami kumpulkan fakta-faktanya begitu. Berlanjut ke 30 Januari kami sudah mengumpulkan juga apa yang dilakukan berbagai negara untuk menyelamatkan warga mereka. Saat itu ada beberapa negara yang Australia, Singapura yang ingin menyelamatkan negara-negara mereka yang saat itu sedang berada di China begitu. Nah, pemberitaannya sekali lagi 30 Januari 2020. Lanjut ke April 2020, dapatkah virus corona dibunuh dengan sinar ultraviolet? Dan kemudian ini kita buat dari bawang putih menepis hoax begitu. Hoax-hoax yang beredar di dunia. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa dari awal BBC Indonesia memberitakan dan BBC memberitakan bahwa banyak sekali informasi-informasi yang beredar di dunia saat itu awal-awal Januari dan Februari mengenai kondisi COVID-19 dan ini memberikan informasi mengenai seberapa besar urgensi tindakan. Dan kami langsung mencek faktanya, kami langsung menguji pernyataan-pernyataan pejabat publik dan mencoba membangun pemikiran kritis, tidak menelan pernyataan pemangku kepentingan begitu saja begitu. Seperti apakah benar iklim tropis seperti di Indonesia bisa membuat virus corona tidak berkutik? Seberapa berpengaruhnya empon-empon untuk menangkal penyakit? Itu yang beredar di Indonesia belakangan begitu. Nah, dengan informasi yang begitu banyak begitu di dunia saat itu baru awal-awal pandemi dari Januari sampai Februari, apa yang terjadi? Nah, ternyata bahwa kita lihat di sini Februari pemberitaannya pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta belum optimal. Wartawan BBC Indonesia berkunjung ke Bandara Soekarno-Hatta dan ternyata alat deteksi suhu tubuh tembak terlihat tergeletak di meja petugas dan tidak digunakan lagi untuk memastikan suhu tubuh. Jadi
kontras dengan apa yang terjadi di dunia awal Januari hingga Februari, kita lihat bahwa Indonesia belum melakukan apa-apa saat itu, dan pemerintah justru ingin menarik turis dari China dan Amerika dan luar negeri dengan melibatkan influencer. Jadi belum sama sekali belum bergerak untuk mencoba melakukan tracing, melakukan tes, dan belum ada prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Nah, ketika pandemi melanda, arus informasi dari pemerintah belum clear, dan itu sudah ditegaskan juga oleh Dr. Lula Kamal bahwa keadaannya chaos, tenaga kesehatan tidak paham APD, dan semuanya berjalan sendiri-sendiri begitu. Nah, kami lalu kemudian demi kepentingan publik gitu, bahwa BBC ingin memberikan bahwa ini harus ada kami ingin menguji fakta sebetulnya seberapa siap Indonesia untuk menghadapi COVID ini, dan ternyata ya belum siap begitu. Dan ini kami buat Maret 2020. Dan kapasitas kesehatan Indonesia di daerah kami juga wawancara dengan sejumlah fasilitas kesehatan di daerah, ternyata belum siap sampai Maret. Apa yang terjadi? Ketidaksiapan ini membuat ada orang-orang yang ditolak rumah sakit rujukan dengan gejala COVID-19. Nah, semuanya ini kesimpang siuran, tadi sempat disebut juga kesimpang siuran informasi, kemudian ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan dalam melaksanakan prosedur kesehatan, dan tidak clearnya komunikasi yang disampaikan pemerintah kepada publik, menyebabkan rakyat atau warga menebak-nebak sendiri, dan itu diperparah dengan media yang melakukan pemberitaan yang ya kita lihat di sini yang seperti tadi Mbak Ratri bilang, mereka merasa bahwa distigmatisasi. Nah, itu justru yang kami ingin lawan gitu, bahwa ketika informasi itu tidak clear, ketika media tidak melakukan fungsinya dengan baik begitu, melakukan stigmatisasi dan melakukan pemberitaan-pemberitaan seperti melanggar privasi, itu yang kemudian kami ingin munculkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang justru membangun empati masyarakat begitu. Memanusiakan para pasiennya, dan tidak sekedar angka. Jadi ingin menghindari juga komunikasi yang menyudutkan, mendiskriminasi, dan menciptakan stigma. Terakhir adalah ini pemberitaan dari BBC London. Ini mengenai kisah dari Mbak Ratri, dan ini adalah gongnya begitu. Mas Jerome, boleh nggak ngomong sesuatu? Kebetulan boleh. Ini yang diangkat yang BBC London itu sebetulnya kita waktu itu kecewa sekali dengan hasil tulisan tersebut, karena dari angle-nya itu si wartawan di UK-nya benar-benar twisting sudut cerita Sita dan kami untuk menjadi kesannya kita tuh menyerang pemerintah Indonesia dan cara penanganannya gitu. Jadi itu kelihatan banget sih kepentingan. Sebenarnya isinya waktu itu menceritakannya seperti apa, Mbak Ratri? Kita berkali-kali tuh pas awal keluar itu selalu ditanya sama, terutama awalnya sih media lokal ya, tentang tanggapan kami terhadap bagaimana pemerintah menangani kasus ini gitu, dan kita selalu menjawabnya waktu itu kan chaos sekali ya, dan jelas-jelas setelah kami keluar tuh kasus-kasus beranjak setiap hari ratusan gitu yang